Karena orang yang nggak tahu sejarah itu orang yang paling mudah untuk dibodohi, men. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue datang dengan tema yang berbeda. Dan kali ini gue mau bersuara untuk Palestina. Jadi gini, men, kita sebagai anak muda sih, kita harus tahu sejarah sih menurut gue gitu. Jangan sampai lu termakan berita yang isinya itu belum pasti gitu, atau malah berbalik gitu. Gue banyak lihat di media itu kan berita-berita yang kadang ada yang terbalik gitu. Dan insya Allah gue juga sebelum buat video ini gue baca beberapa artikel tentang sejarah tanah perjanjian itu, perjanjian 3 agama itu. Dan gue pun baca-baca buku gitu, walaupun gak gue baca sampai habis gitu, tapi ya gue dapatlah poin-poin inti dari cerita tentang sejarah itu. Nah, kali ini gue mau bicara tuh tentang kemanusiaan aja sih, men. Kalau lu nggak mau bicara tentang agama, tentang politik, lu bicara tentang kemanusiaan aja, men, yang terjadi di Palestina ya. Karena gini loh, kita gak usah berdebat jauh-jauh lah gitu. Kita lihat aja di sana tuh ada perempuan, ada anak kecil. Apalagi gue paling benci tuh ketika ada temen gue yang bilang, lu ngapain sih, men, bicara tentang Palestina, orang kita tinggal di Indonesia. Emangnya Indonesia lagi perang? Emang Indonesia lagi ngapain sih? Itu gue benci, men. Benci gue, sumpah. Jadi dia nggak tahu sejarah, makanya dia cuma bilang, ngapain sih gue campur, ngapain sih ngebahas tentang Palestina gitu. Karena dia nggak tahu sejarah. Karena orang yang nggak tahu sejarah itu orang yang paling mudah untuk dibodohi, men, untuk dibohongi. Itu menurutku itu orang yang nggak tahu sejarah itu yang paling mudah. Maka ketika temen gue bilang, oke men, iya kita tinggal di Indonesia, men, kita lagi nggak perang gitu. Oke. Tapi kalau bicara tentang kemanusiaan, men, kalau lu jadi anak kecil lagi main kleci nuklir roket maksud gue, bukannya nuklir mah abis lah. Roket, terus suara-suara senjata, suara bom, perasaan lu gimana coba deh. Lu jadi anak kecil main kleci, kok enggak lu lagi main karet atau main jampu, terus tiba-tiba ada bom, ada suara tembakan. Apa yang lu rasain? Coba deh. Apa yang lu rasain coba? Nah, itu poin pertama kalau tentang kemanusiaan dan dari pemikiran orang awam ya kan. Gue juga orang awam gitu. Udah kita lihat ya, di sana ada anak kecil gitu. Udah tolonglah bebasin gitu. PBB apaan, mau bebasin, mau ngurusin, mau bagi dua, alhasil apaan, men? Habis tanah Palestina tuh. Gue juga udah nulis nih di buku, gue ngerangkum gitu ya dari beberapa pengetahuan yang gue tahu gitu, bahwa memang kita bicara tentang agama dan politik ya diringkes dijadiin satu gitu. Bahwa tuh, men, pada dasarnya tuh Yahudi emang nggak punya tanah, men. Di Al-Quds itu dia nggak punya tanah,
pada saat itu. Dan itu tanah-tanah kerajaan memang pada saat itu juga. Kalau nggak salah itu di zaman Khalifah Abdul Hamid II, men. Ini gue searching nih. Abdul Hamid II. Februari 1918 adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmani dan Sultan terakhir yang menerima kekuasaan absolut selama 34 tahun pemerintahannya. Ia mengalami periode disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Dia naik tahta pada tanggal 31 Agustus 1876 dan memerintah negara itu selama 33 tahun sampai ia digulingkan pada tanggal 27 April 1909 melalui kudeta militer. Tak lama setelah revolusi Turki Muda pada tahun sebelumnya, sebagai hasil dan perjanjian ia buat dengan kaum pro-konstitusional, Osman Lilar, Utsmani Muda, itu bahasa di Turkinya tuh, bahasa di sana tuh Gens Osman Lilar. Kalau bahasa kita itu Utsmani Muda itu pada saat itu. Ia mendeklarasikan parlemen konstitusional pertama Utsmaniyah pada tanggal 23 Desember 1876 dan dengan demikian memberikan pesan bahwa negara tersebut akan mendukung proses demokratisasi. Namun tak lama setelah itu ia menangguhkan konstitusi dan membentuk parlemen pada tahun 1878 dengan alasan ketidaksetujuannya dengan parlemen. Setelah menutup majelis, ia memulai kekuasaan absolutnya dengan menggabungkan kekuatannya. Nah, Khalifah Sultan Hamid II itu 31 Agustus 1876 sampai 27 April 1909. Akhir 21 September 1842. Nah, si Sultan Abdul Hamid ini waktu itu khalifah Islami ya, dari agama Islam gitu. Dan pada saat itu Yahudi itu nggak ada konflik sama Islam, nggak ada konflik dia. Justru karena dia selalu buat gaduh, dia selalu galugalan di wilayah Al-Quds itu, si Yahudi ini dia selalu galugalan, dia kacau lah di lingkungannya. Ini di cross check lagi ya, dikoreksi lagi kalau gua nggak salah, yang bantai Yahudi itu pertama tuh kalau Babilonia siapa, gue cek deh, kayaknya Babilonia dulu deh yang ngebantai si Yahudi itu deh. Jadi kita harus tahu sejarah, men. Kalau nggak tahu sejarah ya lu bakal dibodohi gitu. Kita cek di Wikipedia itu. Nah, Babilonia berkembang menjadi sebuah kerajaan besar pada masa Hammurabi 1696 sampai 1654 sebelum Masehi, yang area kekuasaannya meliputi daerah kerajaan Akkadia pada masa sebelumnya. Setelah berdiri Kekaisaran Neo-Babilonia di bawah kekuasaan dinasti Kasdim atau dinasti ke-11 yang dimulai dari revolusi Nabopolassar pada tahun 626 hingga invasi Kores Agung dengan penguasa terkenal di antaranya adalah Nebukadnezar. Babilonia kemudian dikalahkan oleh Kores Agung, Raja Media dan Persia. Oh, jadi yang ngebantai si Yahudi pertama ini, yang ngusir dia dari tanah Al-Quds itu
Babilonia men. Jadi ada sebagian besar masyarakatnya tuh dibawa ke Babilonia, diperbudak, dan ada sebagian masyarakat itu terombang-ambing di seluruh Eropa. Ada yang cabut ke Jerman, ada yang cabut ke Inggris, kemana aja, ke Eropa lah gitu, ke tanah Eropa lah gitu. Nah, si Yahudi ini nggak lama dia balik lagi main ke tanah kepercayaan dia, kepercayaan kitab suci dia gitu, dibalik lagi. Karena emang Yahudi diciptakan pada dasar itu otaknya emang licik, pemberontak, dia emang ugal-ugalan lah gitu. Ketika dia balik lagi, dia dibantai oleh Persia men, dibantai Persia habis rata, dia tuh cabut lah dia tuh akhirnya kan. Nah, setelah pembantaian kedua sama Persia, jadi kan kalau kita lihat sejarah tuh nggak ada konflik sama Islam, nggak ada men. Terus kenapa sekarang yang di Al-Quds itu kenapa dia ngebantai Islam men? Dia ngeroketin segala macam. Pada dasarnya tuh dia nggak ada konflik sama Islam, dia dibantai sama Babilonia, dan kedua dibantai sama Persia. Terus apa hubungannya sama Islam? Nah, kita harus membela, harus menyuarakan, berdoa, berdonasi. Kenapa men? Kiblat pertama kita itu ada di sana men, sebagai orang Islam gitu. Kiblat pertama kita tuh di Al-Quds. Jadi itu sebenarnya tuh, itu Al-Quds tuh sebundaran tanah yang sedang terjadi konflik itu disebutnya tuh Al-Quds itu. Jadi yang lebih terkenal sih kan Al-Aqsa. Jadi kan Al-Aqsa itu kan masjidnya gitu. Tapi kalau secara pelajaran sejarah itu Al-Quds mengelilingi Al-Aqsa, terus di sampingnya, di kiri, di belakang, di tengah, di pinggir-pinggirnya itu Al-Quds itu namanya. Dan itu dulu dibawa kepemimpinan Sultan Hamid II pada masa khalifah itu. Nah, terus ketika si Yahudi itu cabut terombang-ambing, lahirlah sebuah manusia titisan Dajjal yang bernama Theodor Herzl. Nah, lu bisa searching tuh di Google siapa dia. Wikipedia nanti ngasih tahu. Nah, dia tuh si Theodor Herzl ini, nah dia nih gila dia nih, gua rasa sih dia bikin sebuah buku, yang buku itu menceritakan tentang Yahudi ini harus punya tanah, dia harus mendirikan sebuah negara Yahudi. Nah, setelah lahir si Dajjal Theodor Herzl ini, dia masuklah ke pemerintahan. Dia mengacak-acak orang-orang dalam pemerintahan Sultan Hamid II. Setelah diacak-acak sama dia, akhirnya kita bicara tentang awam aja ya, nggak usah tinggi-tinggi lah gitu, karena gue juga orang awam gitu. Nah, setelah masuk ke situ, diacak-acak Kesultanan Abdul Hamid II gitu. Terus politik globalisasi, politik globalis dicampur gitu, karena dia pengen punya tanah dan mendirikan sebuah negara. Nah, akhirnya karena dia licik, dia kacau lah, dia akhirnya dapat dukungan dari Inggris untuk
membangun sebuah negara itu men. Nah dia permintaan dia itu di mana tanahnya itu, ya dia pasti balik lagi untuk yang ketiga kalinya setelah pembantaian dari Babilonia dan Persia. 3 kali lagi dia mau bikin negara di mana, di tanah perjanjian yang dia percaya itu menurut kitab suci dia bahwa Mesias itu bakal turun di situ. Dia minta tanahnya di Al-Quds gitu, di tanah Palestina. Waktu itu khalifahnya Sultan Hamid II. Kalau terjadi konflik karena udah yang masuknya ke politik globalis, jadi agak keras nih men, karena udah internasional ya. Dia segala macam cara dilakuin sama si Theodor Herzl ini. Nah dia tuh bisa disebut juga berapanya Yahudi dia. Nah Theodor Herzl ini adalah tokoh utama gerakan Zionis. Ia dididik dalam semangat pencerahan Yahudi Jerman dan mengapresiasi budaya modern. Herzl secara khusus disebut namanya dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan secara resmi diberi sebutan Bapa Rohani Negara Yahudi atau bisa disebut juga the spiritual father of the Jewish state ya. Tapi intinya dia bapaknya Yahudi ini. Dia yang bikin pergerakan Zionis dan minta sebuah tanah untuk didirikannya negara Yahudi. Jadi nggak ada konflik sebenarnya. Yahudi itu nggak ada konflik sama Islam, tapi kenapa dia sekarang mau nyerang Islam? Karena apa? Dia percaya dengan kitab sucinya, dia pengen menguasai tanah Al-Quds itu, bahwa Mesias itu bakal turun di sana nih setelah dia kuasai Masjid Al-Aqsa. Dan gua sebagai Muslim gitu, dan ini memang oke, konflik ini bukan konflik agama men, ini memang politik globalis gitu. Nah kalau kita bicara tentang agamanya, yaitu tadi tanah itu kan tanah tiga agama kan, Yahudi, Islam, Kristen gitu. Dan sebagai Islam yaitu kiblat utama kita di sana. Orang-orang stres kayak dia aja percaya kok dengan ajarannya. Kita orang Islam gak percaya ajaran kita. Mendingan lu ngikut dia aja deh, menurut gue gitu. Ya seenggaknya lu gak bisa terbang jauh ke sana, ya lu bersuara, lu berdonasi, lu berdoa gitu. Maunya gua gitu, sebagai anak-anak muda tuh kita nggak boleh lupa. Bukan nggak boleh lupa sih, kita nggak boleh sampai benar-benar nggak tahu tentang sejarah sih menurut gue. Nah kalau kita udah tahu bahwa konflik itu nggak ada urusannya sama Islam, kalau bicara tentang sejarahnya itu yang ngebantai dia 2 kali Persia kok sama Romawi, Islam nggak ngebantai dia kok, malah dia ngacak-ngacak kesultanannya Sultan Abdulhamid II. Bahkan filmnya juga ada tuh, kalau lu bisa tonton. Gue inget si Theodor Herzl ini emang dia ngacak-ngacak pemerintahan kesultanannya si Sultan Abdulhamid II di filmnya tuh. Gue juga udah sempet beberapa kali nonton filmnya gitu, dan emang kacau sih ini orang. Tapi dia sukses ngedirin sebuah negara yang disebut Israel itu buatan dia. Jadi intinya bahwa perperangan yang terjadi di Timur Tengah itu nggak ada
urusannya sama Islam, tapi malah dia yang mengolok-olok Islam di sana gitu. Maka kita berhak bersuara, men. Kita di Indonesia ya nggak bisa seperti temen gue yang bilang kita di Indonesia kita santai aja, kita nggak bisa kayak gitu, men. Kalau lu mau orang Islam ya ibadah pertama di sana, men. Mau gimana lagi? Orang yang nggak bentuk kayak Inggris sama Amerika kok, yang bentuk negara Israel tuh. Dan gue lihat beberapa kali video si Bosman Mardigu juga ada cuplikan siapa sih, Joe Biden, presiden Amerika sekarang, bahwa dia tuh aset, menurut dia tuh Israel tuh aset, men, aset negara dia. Seandainya Israel nggak ada pada saat ini, dia bakal bentuk itu sebuah negara yang disebut Israel, karena dia mau menguasai ekonominya gitu. Maka terbungkus sekarang. Joe Biden ini emang menurutku sih kacau juga sih ya, tapi kita masih punya Turki, men. Kita punya hamba Allah seperti Erdogan gitu. Putin bukan orang Islam, men, dia, tapi jiwa dia tuh ada gitu. Indonesia pun sama, beberapa menterinya juga berargumentasi di kelas internasional, di sidang-sidang internasional, sidang PBB gitu. Tapi emang PBB-nya juga biadab, men. Jadi susah juga sih, susah. Jadi ya intinya sekarang kita lihat, kalau lu lagi bicara tentang Palestina ada yang matahin argumentasi lu tinggal jawab, gua bicara tentang kemanusiaan, gua orang awam dan gua nggak mau di sana anak-anak kecil, perempuan yang sedang main, sedang nyantai terus di bom, di roket, ditembak. Cukup itu pegangan seperti pegangan gue tuh kayak gitu, kemanusiaan aja, nih, anak kecil di sana. Itu aja sih menurut gue. Dan yang terakhir pesan gue sih, kita harus tahu sejarah. Jadi kita harus membantu Palestina, dan sebagai orang Muslim kita harus benar-benar ngebela tanah itu, karena kiblat pertama kita, men, di sana. Satu, untuk anak-anak muda nih yang ada di Indonesia yang beragama Muslim khususnya, berdoa, donasi, bersuara, bagikan freedom of Palestine. Kemerdekaan itu harus terjadi. Jadi sekian pendapat gua kali ini. Jadi karena negara kita demokratis ya, kita bebas berpendapat, men. Dan kali ini pendapat gue seperti itu. Jika pendapat kalian berbeda, maka berargumentasilah dengan kepala dingin tanpa sentimental. Kita berargumen, nggak boleh saling marah, nggak boleh bermusuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palestine, freedom of Palestine, self Palestine. Thank you.